Ya karena proses mungkin saya mulai sedikit dari proses persiapan kami reading bersama-sama, kemudian berdiskusi tentang film ini, ngobrol bersama Mas Anggi, kemudian Mbak Lela dan teman-teman yang lain. Jadi proses tidak ada cara khusus untuk kemudian bagaimana membangun chemistry sebenarnya. Saya sih I don't have that kind of formula gitu ya untuk membuat itu terjadi, tapi rasanya melalui proses yang ada ini kami akhirnya bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik day by day gitu. Jadi keterbukaan, kemudian obrolan-obrolan yang kadang-kadang tidak harus melulu berkutat tentang film ini bisa terjadi, dan itu membangun kedekatan kami satu sama lain gitu. Itu menurut saya mungkin secara personal yang membuat ketika film ini selesai diproduksi, saya mungkin yang lain valid kalau ditanya ke masing-masing ya, tapi saya sendiri merasa bahwa berat sekali meninggalkan project ini gitu. Berat meninggalkan project yang saya tahu at the end of the day all project harus sudah wrap gitu ya. Tapi untuk bisa selesai ternyata tuh ada rasa yang cukup berat yang harus dibawa pulang. Mixed feelings gitu ya. Oke, thank you so much. Boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Reza dan antusias dan juga sangat atentif terhadap produksi film kami dan turut hadir hari ini. Dan sebelum kami memutar, ini adalah sneak peek pertama sebenarnya wujud Laut Bercerita dalam bentuk sinema audiovisual. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengalaman, terutama untuk pembacanya ya, sebuah pengalaman yang lain dalam menikmati cerita ini dalam audiovisual, dan mudah-mudahan berkenan untuk semua teman-teman. Pak Anggi, silahkan sepatah dua patah kata sebelum kita nonton bersama teasernya. Terima kasih teman-teman untuk datang. Selamat menikmati teasernya, masih sangat pendek, tapi itu semoga bisa memancing lebih banyak imajinasi tentang apa yang akan kita suguhkan from the fiction novel into the cinema. Selamat menikmati. Oke, teman-teman, maaf mengingatkan sedikit karena ini belum kami rilis secara officially, secara umum. Ini hanya untuk penonton pertama yang ada di bioskop ini. Mohon jangan direkam dan juga jangan difoto dan jangan disebarluaskan karena kami peran yang salah satu peran dan film yang bagi saya sangat personal. Saya juga pas lagi di kampus, saya juga berorganisasi, sampai ada satu kata dari Mas Anggi saya ingat pas lagi kita reading, kembalikan lagi itu pas lagi aura anak muda lagi berapi-api sebagai mahasiswa, itu bikin saya tuh paling gampang klik, oh iya kuncinya bagiku ya. Sampai saya sempetin waktu untuk visit ke kampus, saya grogol lagi, dan balikin memori itu lagi. yes, Oke. banyak sekali momen-momen di sauna syuting itu sangat personal untuk saya. Salah satunya kita kan syuting ada di Semarang, salah satu itu cukup daerah yang cukup personal sih untuk saya. Menarik sekali, thank you so much ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Gala sang penyair? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Jelas sama dengan Mas Kevin bahwa ini target goal saya, bahwa harus bisa main film dengan Mas Anggi. Yang jelas dari teman-teman semua, Mas Reza, Mbak Dian, semuanya ini adalah aktor-aktor yang sering saya lihat di bioskop. Saya cuma orang Surabaya yang ikut casting aja dan diterima di sini, alhamdulillah. Untuk jadi Gala, saya pikir untuk memerankan Gala ini sosoknya yang tenang, bijaksana, puitis. Karena prinsipnya si Gala ini adalah berjuang tidak harus dengan bergerak menggunakan tubuhnya, tapi paling nggak dengan sebuah kata-kata. Jadi kata-kata ini adalah abadi. Jadi setiap tahun demi tahun pasti ada seorang penyair. Tahun 50-an ada W.S. Rendra, 80-an ada salah satu yang dikutip Mbak Lela, Mas Tarji, W.J. Tukul. Itu adalah aktivis-aktivis yang menyuarakan suara-suara rakyat, ya, masih aman ya, suara-suara rakyat. Jadi saya mencoba untuk, karena saya juga senang nulis sastra, senang nulis puisi dan lain sebagainya. Insya Allah untuk memerankan ini, insya Allah
lebih mudah, lebih tenang. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak. Biar fotonya bersama. Jadi mungkin ini boleh disebut sebagai jodoh gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya Laut Bercerita itu ditulis oleh Mbak Lela ketika Mbak Lela masih di Tempo ya Mbak ya. Dimulai dari di Tempo, kemudian pekan ini udah memasuki cetak ulang yang ke-116. Selamat Mbak Lela. Saya kira dua hal itu yang membuat saya merasa ini jodoh yang pas begitu untuk memulai satu project oleh Pal Edge Pictures. Pal Edge adalah satu unit yang baru dibangun di Tempo sebagai bagian dari kami untuk memperbanyak platform untuk menularkan value, menularkan semangat kebaikan buat bangsa kita, buat negara kita ya. Semangat untuk membangun hal-hal yang baik, semangat untuk melawan korupsi, semangat untuk melawan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi ini juga yang ditularkan melalui film Laut Bercerita. Semoga ceritanya juga bisa disukai oleh teman-teman semua dan para penonton di Indonesia. Dan nanti semoga diikuti dengan proyek-proyek film yang lain yang kira-kira bisa sesuai dengan value dan visi kami. Mungkin itu Mas Azud mau menambahkan? Ya, terima kasih. Saya mungkin orang yang cukup beruntung karena saya adalah salah satu dari sejumlah orang yang membaca pertama Laut Bercerita. Karena ketika itu Mbak Lela masih di Tempo dan saya membaca awal dan rasanya juga saya ikut bantu-bantu sedikit risetnya Mbak Lela. Karenanya ketika kami di Tempo diminta untuk diajak untuk bisa bergabung dengan seluruh tim di sini untuk menjadi bagian dari tim Laut Bercerita dengan tanpa berpikir panjang, saya langsung bilang ya. Dan kebetulan ketika itu kami baru saja melaunch PAL 8, PAL Edge, satu unit yang dikatakan Budi memang baru muncul pada tahun 2025 kemarin, sebuah ikhtiar kami untuk memperluas cakrawala dan untuk mencari bentuk-bentuk lain dalam pengucapan nilai-nilai yang dikatakan Budi tadi gitu. Jadi kalau dulu lewat teks, lewat video pendek barangkali, nah ini ada bentuk lain yaitu film. Dan sama Lela udah lama banget, dia jadi juri lama di Festival Film Tempo sampai sekarang masih tetap jadi juri. Jadi nggak ada hambatan sama sekali dan langsung jalan aja. Thank you Jojo. Terima kasih. Juga kita sudah dikirimin draft-draft dari bukunya dan ini lumayan personal buat saya dan mungkin juga buat kita bahwa banyak pertanyaan waktu itu diajukan kapan film pendeknya akan dibuat jadi film panjang, dan walaupun kami memang merencanakan itu tapi kita harus tidak boleh bilang sampai kejadian. Terus kemudian kalau menurut saya tantangannya ini lama sekali ya, saya jarang sekali terlibat dalam proyek film panjang yang lama sekali, bahkan dari syuting sampai sekarang edit belum selesai dan ini kayaknya lumayan harus harus benar-benar menata energinya agar film ini bisa tersampaikan pesannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu. Mbak Gita, ada tambahan? Silakan. Ketika mengadaptasi novel dan juga film pendek yang sebenarnya film pendek sudah hadir 8 tahun sebelumnya dan sampai sekarang juga masih permintaan untuk diputarnya masih sangat luar biasa. Tentunya ini jadi hal yang paling bikin deg-degan pastinya karena dari novel mega bestseller ini tentunya kami mencoba untuk meramu sebuah skala produksi yang lumayan ambisius kalau menurut saya, karena ya kita tahu cerita ini di 90-an dan ini cerita period yang world buildingnya juga sangat heavy, karena ini adalah kita ingin menghidupkan dari kisah yang sudah ditulis Mbak Lela di dalam novel dan mengalihwanakan ke dalam bentuk film. Jadi challenge-nya pastinya luar biasa banget Mbak, dan untuk itu kami juga sangat bersyukur kami dapat support partners yang luar biasa untuk mencoba mewujudkan skala produksi yang
lumayan ambisius ini. Kami ada partner dari Jakarta dan juga Links Film di sini. Yes. Dan juga ada VMS dan Brandlink yang membantu kami bersama-sama untuk mewujudkan karya ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat kita nikmati bersama di tahun ini dan bisa memuaskan hati semua. Yeay,